Udah. Mulai. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Ergi Firly, Jisetwa Simorangkir, Muhammad Aris, Manuel, dan Andreas Siahaan. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas proposal kami yang berjudul pemanfaatan induksi magnetik pada dinamo untuk menghasilkan energi listrik. Pada bagian rumusan masalah, kami akan membahas yang pertama, bagaimana prinsip kerja induksi magnetik dalam menghasilkan aliran listrik. Yang kedua, bagaimana cara kerja dinamo dalam mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Yang ketiga, apakah listrik yang dihasilkan dinamo cukup untuk menyalakan atau mengisi sebuah daya. Induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik adalah peristiwa timbulnya arus listrik akibat adanya perubahan flux magnetik. Flux magnetik adalah banyaknya garis gaya magnet yang menembus suatu bidang. Seorang ilmuwan dari Jerman yang bernama Michael Faraday memiliki gagasan bahwa medan magnet dapat menghasilkan arus listrik. Pada tahun 1821, Michael Faraday membuktikan bahwa perubahan medan magnet dapat menimbulkan arus listrik. Galvanometer merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya arus listrik yang mengalir. Gaya gerak listrik yang timbul akibat adanya perubahan jumlah garis gaya magnet disebut gaya induksi. Sedangkan arus yang mengalir dinamakan arus induksi dan peristiwanya disebut induksi elektromagnetik. Faktor yang mempengaruhi besar gaya induksi antara lain, yang pertama, kecepatan perubahan medan magnet. Semakin cepat perubahan medan magnet, maka gaya induksi yang timbul semakin besar. Yang kedua, banyaknya lilitan. Semakin banyaknya lilitan, maka gaya induksi yang timbul juga semakin besar. Yang ketiga, kekuatan magnet. Semakin kuat gejala kemagnetannya, maka gaya induksi yang timbul juga semakin besar. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, konsep induksi elektromagnetik. Gaya gerak listrik induksi adalah timbulnya gaya gerak listrik di dalam kumparan yang mencakup sejumlah fluks garis gaya medan magnet. Bila mana banyaknya fluks garis gaya itu divariasi. Dengan kata lain, akan timbul gaya gerak listrik di dalam kumparan apabila kumparan itu berada di dalam medan magnetik yang kuat medannya, berubah-ubah terhadap waktu. Secara umum, induksi elektromagnetik adalah gejala timbulnya gaya gerak listrik di dalam suatu kumparan atau konduktor bila terdapat perubahan fluks magnetik pada konduktor tersebut, atau bila konduktor bergerak relatif melintasi medan magnet. Ketika kutub utara magnet digerakkan memasuki kumparan, jarum galvanometer menyimpang ke salah satu arah, misalnya ke kanan. Jarum galvanometer segera kembali menunjuk ke arah nol, tidak menyimpang. Ketika magnet tersebut didiamkan sejenak di dalam kumparan, ketika magnet batang dikeluarkan, maka jarum galvanometer akan menyimpang dengan arah yang berlawanan, misalnya ke kiri. Jarum galvanometer menyimpang disebabkan adanya arus yang mengalir dalam kumparan. Arus listrik timbul karena pada ujung-ujung kumparan timbul beda potensial ketika magnet batang digerakkan masuk atau keluar dari kumparan. Beda potensial yang timbul ini disebut gaya gerak listrik induksi atau gaya induksi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Andreas. Baiklah, selanjutnya di sini kami akan membahas mengenai dinamo, di mana dinamo ini akan kami gunakan nanti untuk di proyek kami. Jadi dinamo itu atau istilah lainnya disebut sebagai generator adalah sebuah medan listrik yang dapat mengubah energi kinetik menjadi energi listrik.
Konsep kerja dinamo sama dengan generator, yaitu memutar kumparan di dalam medan magnet atau memutar magnet di dalam kumparan. Bagian dinamo yang berputar disebut rotor, sedangkan bagian dinamo yang tidak bergerak disebut dengan stator. Pada posisi ini, dinamo akan menerima energi dalam bentuk gerak dan mengeluarkannya menjadi sebuah aliran listrik statis. Pada konsep yang sederhana, dinamo terdiri dari sebuah lilitan kawat yang diletakkan dalam kumparan atau medan magnet. Hal ini dapat ditemui pada pembangkit listrik tenaga air, di mana aliran air akan diarahkan pada turbin untuk menghasilkan gerak rotasi yang berulang-ulang. Yang selanjutnya ialah hukum Faraday. Hukum Faraday adalah hukum yang menjelaskan tentang hubungan antara jumlah arus yang digunakan dengan massa zat yang dihasilkan baik di katode maupun anoda pada proses elektrostatis. Hukum ini ditemukan oleh Michael Faraday, seorang ahli kimia dan ahli fisika asal Inggris pada tahun 1834. Itu mengapa hukum ini dinamakan hukum Faraday sesuai dengan nama penemunya. Hukum Faraday ini menjadi salah satu hukum yang memiliki sumbangsih yang besar terhadap kemajuan listrik. Hukum ini juga tidak hanya digunakan dalam ilmu kimia saja, tetapi juga dalam ilmu fisika. Oleh karena itu, ketika kamu mempelajari mata pelajaran fisika, kamu mungkin akan menemukan hukum ini. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya bunyi hukum Faraday. Bunyi hukum Faraday yaitu dibagi menjadi dua, yaitu hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2. Berikut bunyi hukum Faraday 1. Massa zat yang dilepaskan selama elektrolisis berbanding lurus dengan jumlah listrik yang digunakan. Sementara itu, hukum Faraday 2 berbunyi, massa zat yang dilepaskan pada elektrolisis berbanding lurus dengan massa ekuivalen zat itu. Nah, sejarah hukum Faraday. Penemuan hukum Faraday bermula pada saat Michael Faraday berhasil menemukan pengaruh elektromagnetik di tahun 1831. Penemuannya ini dianggap sebagai penemuan monumental karena memiliki artian penting dalam pengertian teoritis tentang elektromagnetik yang dapat digunakan untuk sebagai penggerak arus listrik secara terus-menerus seperti yang diperagakan oleh Michael Faraday sendiri. Setelah menemukan elektromagnetik, ilmuwan asal Inggris ini melakukan percobaan di bidang kimia. Faraday akhirnya menemukan adanya hubungan antara jumlah listrik yang digunakan dengan massa zat yang dihasilkan, baik di katode maupun anode pada proses elektrolisis pada tahun 1834. Fakta hubungan tersebut kemudian oleh Faraday disimpulkan sebagai hukum Faraday. Tak hanya itu saja, Michael Faraday juga menemukan dua hukum elektrolisis yang menjadi dasar elektrokimia, yaitu hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2. Faraday juga banyak mempopulerkan istilah-istilah kimia seperti elektroda, elektrolit, anoda, katoda, dan sebagainya. Kini, hukum Faraday banyak digunakan secara luas pada berbagai bidang industri. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baca Gi. Baik, komponen-komponen yang kami gunakan dalam proposal nanti, saya ulangi, komponen-komponen yang kami gunakan untuk membuat rangkaiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama magnet, yang kedua dinamo sepeda, yang ketiga kabel pengantar atau tembaga, yang keempat baling-baling, yang kelima modul USB charger, yang keenam lem, dan ketujuh lakban. Pada proses kerjanya, yang pertama, persiapkan alat dan bahan, pastikan semua alat dan bahan yang sudah tersedia yaitu magnet permanen, dinamo, kabel pengantar, lampu LED kecil, multimeter, dan sumber gerak, misalnya roda sepeda. Gi berhenti Gi. Yang kedua, Gi berhenti Gi. Si Aris belum baca ternyata Gi.
Aku tadi si Aris belum. Ngulang lagi jadi awal. Enggak, dari sini aja. Potongnya potong. Ya, dari Tengah ya. Siapa? Apa? Kok gak baca kok tadi, Riz? baca Riz. Enggak Dari ini enggak Riz. betul. Lah, belapan kok ya? Udah, weh. Nah, Baik, selanjutnya itu komponen yang digunakan. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama, magnet. Yang kedua, dinamo sepeda. Yang ketiga, kabel pengantar atau tembaga. Yang keempat, baling-baling. Yang kelima, modul USB charger. Yang keenam, lem. Dan yang ketujuh, lakban. Kemudian proses kerjanya. Persiapan alat dan bahan. Pastikan semua alat dan bahan sudah tersedia, yaitu magnet permanen, dinamo, kabel pengantar, lampu LED kecil, multimeter, dan sumber gerak, misal roda sepeda. Kemudian rangkaian dinamo atau lampu. Sambungkan kabel pengantar dari terminal keluaran dinamo ke kaki lampu LED kecil. Pastikan sambungan kuat agar aliran listrik dapat mengalir dengan baik. Kemudian penempatan magnet. Penempatan magnet permanen di sekitar dinamo. Posisi magnet harus berada cukup dekat dengan dinamo agar perubahan medan magnet dapat terjadi ketika dinamo berputar. udah tutup dah. Ntar ku buat dulu slide terakhirnya. Oh, Udah. udah aja sabar. Enggak masuk, udah habis slide-nya. Udah habis. Makanya 6. Pigi. Apa, Pung? Kayak lagi ngerekam. Pung, Woi, mau buat apa kok? slide terakhir. Oh, Sampai penutupan langsung. Pung, yang apa namanya? Yang susah barangnya dicari itu apa aja? Nggak ada sih. Pung, kalian SS kan lah bentuk proyek ide itu. Bentuk proyeknya itu. Iya, SS kan, taruh ke situ. Magnetnya itu magnet yang 1000-an bisa. Magnet yang dijual di mainan-mainan itu. Udah. Aku beli. Udah. Am- Udahlah, penutupan dulu lah. Please, tutup, Riz. Kau lagi, moderator. Udah. Baik. Sekian dari presentasi tentang mengenai proposal kami. Kami dari kelompok 1 ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada dosen pengampu kami, Pak Asmi. Saya akhir anjing ulang pong. Entahlah. Belibet aku. Ya udah ngomong lagi. Udah. Ya udah entar. Udah. Udah ngomong. Baik. Berikut adalah hasil dari materi kami untuk mengenai proposal icon. Sabar kurang kayak dulu kata-kata ya. Baik. Ada proposalnya iControl ya. Keren-keren ya. Sabar dulu, kurang kayak dulu. Nanti dibilang Pak Asmi lagi. Nggak pakai kontol berapa nak? Katanya. Proposal. Gimana kopi yang ditempuh? Kok? Oh, yang dekat apa sana? Simpang Ambai. Oke, dadah, Pung. Oke, Pung. Ya udah. J, Udah. mati kamikmu, J. J, matikan mikmu. Yo. Sabar ya, biar nggak nampak panjang. Biar nggak nampak panjang, sabar.
Eh, berikut adalah hasil diskusi kami mengenai proposal yang telah telah PP anjing Lampung. Udah lah, Sorry, aku yang nutup lah. Cing lah. Mati kami dulu lah. bingung aku jadi ya. Baik, sekian presentasi dari kami. Presentasi mengenai rencana proyek pada mata kuliah Medan Elektromagnetik, dan kami juga berterima kasih kepada dosen pengampu kami, Bapak siapa nama lengkapnya anjing? Udah gini ya, sekian dari presentasi. Udahlah, daripada ribet-ribet lah. Sekian presentasi dari kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya, Lapung. Aman, gimana Andre? Mau kau yang ngomong? Ya udah sini. Udah, Bentar. udah kan? Baiklah, kami kira cukup sekian dari presentasi kami mengenai proposal kami untuk proyek mata kuliah Medan Elektromagnetik yang diampu oleh Pak Asmi. Mungkin masih banyak kekurangan dari presentasi kami ini, kami mohon maaf. Jadi untuk akhir kata kami ucapkan terima kasih. Sama-sama. Oke. Ntar, aku cek dulu ya. Ada nggak ini apa rekamannya? Nanti nggak ada pula yang direkam. Oh, gereja dulu kita pujangin. Riz, kok gelap kali, Riz? Anjing.